Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tips untuk menjadi pemimpin yang sukses. Mari kita diskusikan sama-sama bagaimana menjadi pemimpin yang sukses. Yang pertama, untuk menjadi pemimpin sukses itu harus profesional. Nah, yang dimaksud dengan profesional itu ada dua syarat. Yang pertama, mempunyai pengetahuan atau knowledge, ya. Ini artinya bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai ilmu yang berkaitan dengan bidangnya. Makin dekat dengan bidangnya, makin ahli, maka makin baik. Seorang pemimpin bank misalnya, mesti sebaiknya punya latar belakang perbankan sehingga dia tahu seluk-beluk segala sesuatunya yang berhubungan dengan bank. Seorang kepala sekolah juga hendaknya punya pengalaman di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, skill, ya. Skill ini sangat penting karena ini adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, yang artinya orang tersebut benar-benar terampil terutama dalam pengambilan keputusan yang tepat. Di saat-saat yang sulit, maka pemimpin harus mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan itu tidak boleh salah karena akan sangat merugikan jika terjadi pengambilan keputusan yang salah. Kemudian yang kedua, attitude. Attitude itu artinya memiliki etika. Memiliki etika dalam memimpin artinya dia seorang yang bijak, yang bisa mengelola bawahannya dan sebagainya. Yang kedua juga punya etika dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi keputusan yang diambil itu benar-benar harus pada hal-hal yang benar, tidak hanya menguntungkan dari perusahaan atau bidang yang dipimpinnya, tapi juga tidak merugikan masyarakat, ya syukur bisa menguntungkan masyarakat. Jadi tidak boleh egois, hanya sekedar mementingkan kepentingan pribadi maupun uh, uh, lembaga yang dipimpinnya. Oke, yang kedua, role model. Untuk menjadi pemimpin memang harus mampu menjadi panutan, karena pemimpin ini yang akan mengelola seluruh SDM yang di bawahnya. Sehingga pemimpin yang ideal tentunya adalah menjadi seorang yang paling baik di lingkungannya, sehingga bisa menjadi panutan. Kemudian yang kedua, menjadi idola. Nah, seorang pemimpin yang baik itu idealnya itu bisa menjadi idola bagi seluruh SDM yang dipimpin. Jadi dia menjadi orang yang paling cerdas, orang yang paling cepat mengambil keputusan dengan tepat, kemudian yang paling bijak dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah optimis. Seorang pemimpin wajib memiliki sikap optimis, yakin akan berhasil apa yang dia pimpin, apa yang dia rencanakan, apa yang dia targetkan. Dia harus yakin bahwa semuanya bisa tercapai. Nah, tanpa keyakinan ini, maka langkah-langkahnya menjadi tidak terarah. Dengan keyakinan ini, maka bawahan seluruh sumber daya manusia yang ada itu percaya sebagai pemimpin, Bapak Ibu sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, mampu meyakinkan orang yang akan
meyakinkan orang akan berhasil. Jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin itu harus mampu menunjukkan bahwa yang Bapak Ibu rencanakan itu semua orang percaya bahwa itu akan berhasil. Karena kepercayaan bersama itulah yang akan mendorong bagaimana lembaga itu akan bekerja sesuai dengan jalur dan bekerja secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus. Nah, yang pertama adalah fokus dalam profesi. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjadi pemimpin, maka idealnya tidak berpikir di luar bidangnya. Kalau Bapak Ibu pemimpin bank, maka fokus betul bagaimana mengembangkan bank itu. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, maka apa yang Bapak Ibu pikirkan itu hanya profesi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dalam bidang kepemimpinan. Kemudian fokus mencapai target. Nah, semua lembaga itu pasti punya target, punya pekerjaan, punya sesuatu yang akan diraih dalam kurun waktu tertentu. Maka setelah target dicanangkan di awal tahun, maka Bapak Ibu harus fokus betul dalam mencapainya. Karena tanpa ini, maka SDM di bawah Bapak Ibu semua tidak bisa tergerak maksimal. Kemudian selanjutnya adalah integritas. Apa itu integritas? Bapak Ibu sebagai pemimpin, yang pertama konsisten dalam segala hal. Jadi apa yang Bapak Ibu katakan itu harus betul-betul ditaati oleh Bapak Ibu sendiri. Tidak boleh melenceng dari konsep atau ketetapan yang sudah dicanangkan. Kemudian bertindak dengan moralitas tinggi. Nah, Bapak Ibu untuk menjadi integritas itu memang membutuhkan moralitas yang tinggi. Artinya apapun yang Bapak Ibu lakukan itu harus pada jalur kebaikan, kebenaran, kejujuran. Kemudian yang selanjutnya berbicara dan bertindak benar dan jujur. Nah, sebagai seorang pemimpin, maka ini wajib Bapak Ibu setiap berbicara, bertindak itu harus jujur untuk mengembangkan lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Seorang kepala sekolah juga wajib berbicara, bertindak secara benar dan jujur, karena ini akan memberikan dampak kepercayaan yang luar biasa dari seluruh SDM yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian tidak membiarkan apapun dan siapapun membahayakan lingkungannya. Sehingga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mampu menjaga ini, ya, maka kepercayaan dan lembaga yang Bapak Ibu pimpin akan aman. Kemudian selanjutnya adalah tim leader. Nah, sebagai pemimpin, maka Bapak Ibu wajib membangun sebuah tim kepemimpinan. Biasanya staf atau wakil atau orang-orang yang dipercaya di dalam perusahaan, lembaga atau sekolah Bapak Ibu. Yang pertama adalah membangun tim yang solid. Pilih orang-orang yang berintegritas tinggi, pilih orang-orang yang punya kompetensi, pilih orang-orang yang punya semangat yang luar biasa, sehingga tim yang akan dibentuk itu menjadi solid. Kemudian memilih orang-orang yang tepat. Setiap orang biasanya mempunyai keterampilan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan pasti semuanya itu bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan tepat. Seorang yang pandai berbicara, orang yang lemah lembut bisa ditempatkan di humas atau publikasi. Orang-orang yang kerja keras maka diberikan hal yang tepat. Orang-orang yang sangat dipercaya
diberikan pekerjaan yang tepat. Jadi ketepatan memilih ini menjadi sangat penting, dan usahakan dalam memilih itu hanya melihat potensi dari orang-orang yang akan dipilih menduduki tempat yang tepat tanpa memikirkan hal-hal yang lain di luar itu, misalnya karena saudara, karena titipan dan sebagainya. Kalau itu sudah masuk, maka Bapak Ibu akan sulit untuk memilih yang tepat pada orang-orang yang Bapak Ibu akan masukkan dalam tim. Kemudian merencanakan dengan baik semua hal-hal yang akan dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian mengarahkan. Nah, Bapak Ibu sebagai pemimpin maka harus mengarahkan semua SDM yang ada untuk terlibat di dalam pekerjaan secara bersama-sama, simultan, dan dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian membimbing. Sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu wajib mampu membimbing jika bawahan Bapak Ibu ada beberapa SDM yang kurang dalam pekerjaan, maka wajib dibimbing, tidak disalahkan, tapi diarahkan, dibimbing, diarahkan, dibina agar mencapai pekerjaannya maksimal. Kemudian mendorong. Nah, ini juga sangat penting, kemampuan Bapak Ibu mendorong, berikan motivasi, dukungan moral dan sebagainya, sehingga pekerjaan yang diserahkan kepada bawahan Bapak Ibu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Nah, jadi dari yang kami sampaikan tadi, maka ada rangkuman. Yang pertama profesional, yang kedua menjadi role model, yang ketiga optimis, yang keempat fokus, yang kelima berintegritas, dan yang terakhir menjadi tim leader. Nah, sehingga kalau kita singkat menjadi profit. Jadi untuk menjadi pemimpin yang sukses, maka ingatlah kependekan profit, profesional, role model, optimis, fokus, dan tim leader. Terima kasih, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan atau tips sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.